Kita akan lihat dari firman Tuhan Matius 6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 15. Tentang hal berdoa. Judul firman Tuhan pembelajaran sore hari ini, doa yang dijawab. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 15 ya, saya baca. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 15 ini begitu jelas sekali. Yesus sedang menyatakan hal berdoa, mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Sedang mengemukakan bukan hanya sekedar isi doa, tetapi attitude atau hal yang melatar belakangi untuk seseorang itu berdoa. Apa yang menjadi sikap laku, apa yang menjadi motivasi yang tidak terlihat, itu yang juga sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menjabarkan kata-kata dalam doanya dari ayat 9 sampai 13. Di awalnya dia lebih menekankan kepada sesuatu yang tidak tertampakkan. Karena doa kan diucapkan, doa disampaikan, doa dalam kebersamaan dalam konteks ini ya saudara yang kekasih. Tapi juga ada doa-doa secara pribadi tentunya. Doa-doa kita dengan Tuhan. Dan dalam pembelajaran sore hari ini juga nanti itu akan diungkapkan. Dituliskan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu dalam Yakobus 5 ayat 16b. Namun bukan berarti doa menjadi sebuah mantra bagi orang percaya. Dikatakan doa tidak menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Yesus sudah memberikan petunjuk dan etika bagaimana kita berdoa, dipahami agar doa-doa kita dijawab. Jadi Yesus sudah memberikan petunjuk dan etika bagaimana kita berdoa untuk kita pahami, supaya doa-doa kita itu menjadi sesuatu yang didengar Tuhan dan tentu dijawab oleh Tuhan. Makanya saya katakan tadi, diawali dengan satu etika berdoa atau attitude, sikap laku yang benar dari orang yang mau datang dan berdoa, saudaraku yang kekasih, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang indah. Beberapa petunjuk dan etika dalam berdoa yang akan sama-sama kita pelajari sore hari ini. Yang pertama dituliskan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 ya.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Dituliskan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi poin yang pertama, etika dalam berdoa, petunjuk etika dalam berdoa, tidak munafik. Tidak munafik, dikatakan ayat 5, sama-sama sudah kita baca tadi ya, seperti orang munafik. Dikatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Jadi attitude atau sikap hati mereka untuk dilihat orang, untuk diketahui bahwa mereka berdoa. Dia berdoa. Saya kira mungkin juga latar belakang orang-orang Yahudi yang suka mungkin berdoa di tikungan-tikungan jalan. Kalau kita mungkin tidak ada orang yang berdoa di tikungan jalan kali ya, atau mungkin kita doa keliling kali ya. Kita berdoa di tikungan jalan, tapi juga tidak berteriak, tidak mengucapkan doanya dengan suara yang nyaring supaya orang melihat. Maksudnya mereka supaya dilihat orang. Makanya Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan jawaban doa mereka. Bukan Tuhan yang jawab, tetapi orang yang melihat dan mengagumi mereka yang berdoa, itulah upah mereka. Tentu itu bukan kerinduan kita dalam berdoa ya. Kita tidak mau doa kita itu dijawab oleh orang, artinya dilihat kemudian mereka mengagumi kita dan itu menjadi jawaban doa kita. Tentu bukan seperti itu. Kita inginkan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, doa kita itu boleh sampai kepada Tuhan dan Dia boleh mendengarnya. Jadi diawali dengan sikap hati yang tidak munafik, sikap hati yang tidak pamer, berdoa supaya didengar orang, supaya orang tahu, oh aku berdoa, oh aku punya kemampuan untuk berdoa yang baik dan fasih dan lain sebagainya. Tapi juga tentu kita jangan kemudian menjadi orang yang mudah menghakimi saat orang berdoa, terus kita begitu gampangnya menghakimi, berasumsi dan lain sebagainya dengan doa-doa mereka. Tetapi biarlah yang menjadi penilai dari kita berdoa adalah Tuhan itu sendiri yang melihat hati kita. Contoh kemunafikan dalam ayat ini adalah berdoa ingin dilihat orang dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oleh sebab itu mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang. Seharusnya Tuhan yang menjadi tujuan. Namun bagi mereka tujuan doanya adalah pujian manusia. Doa yang seperti ini sudah pasti tidak mendapatkan upah atau jawaban. Atau saya katakan doa yang seperti ini dapat jawaban, dapat upah, itu pujian dari orang. Maka Tuhan katakan, aku berkata kepada maksudnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Jawaban doanya mereka langsung dapat. Dengan itu pujian orang-orang lain. Ada satu cerita juga di dalam Matius pasal 18. Ini tidak tertulis dalam pengajaran yang diberikan, tapi saya rindu kita lihat. Di dalam Lukas pasal yang ke-18. Ini juga tentang doa. Lukas pasal 18 ayat 9 dimulai, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah seorang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ini dalam hati, tidak berseru. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini satu prinsip atau juga seperti saya katakan etika di dalam berdoa yang Yesus sampaikan dalam Lukas 18. Melanjutkan poin pertama untuk kita tidak menjadi orang yang munafik, orang yang hanya ingin dilihat oleh orang lain dalam berdoa. Yesus sudah mengajarkan untuk kita memiliki attitude, sikap hati yang rendah saat kita berdoa. Karena orang berdoa itu adalah orang yang rendah hati seharusnya. Orang yang tidak mampu, tidak sanggup, makanya dia berdoa. Dia pergi kepada Tuhan yang berkuasa, kepada Tuhan yang powerful untuk mendengar doanya dan menjawab doanya, karena dia tidak mampu. Orang yang rendah hati. Tapi kalau kita sudah start dari bukan kerendahan hatian dalam berdoa, tentu kita tergolong orang munafik, dikatakan dalam poin pertama. Kita membanggakan diri kita. Kita membanggakan apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan, bla 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 di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tahu itu. Walaupun dikatakan dalam perumpamaan ini, orang ini juga berkata dalam hati sebenarnya. Dia tidak berteriak untuk dilihat dengar orang. Maksud ini supaya Tuhan tahu, tapi Tuhan bisa menyelidiki sampai ke kedalaman hati manusia. Apa maksud dari ucapan-ucapan orang ini? Dia bikin list, aku tidak seperti kebanyakan orang, aku bukan orang lalim, aku bukan perampok, aku bukan pezina dan bukan pemungut cukai, bahkan aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi Tuhan katakan, dia tidak mendapatkan jawaban doanya karena kesombongannya. Tetapi pemungut cukai yang merasa diri memerlukan Tuhan, makanya dia datang. Bahkan dia tidak berucap apapun, tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Hanya memohon belas kasihan Tuhan, memahami bahwa dia sungguh memerlukan Tuhan. Doa yang hanya mau berserah kepada Tuhan, dikatakan Tuhan mendengar, Tuhan membenarkan orang ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi mari jadi orang yang berdoa, bersih hati dari penyakit hati. Kalau tadi siang Pak Beni mengatakan memiliki hati seperti anak kecil. Anak kecil yang tidak membanggakan apa yang sudah dia kerjakan dan lakukan. Polos, tulus apa adanya. Tidak mudah menyimpan sakit hati karena perlakuan orang lain. Dan juga tidak mudah menyimpan kebanggaan diri anak kecil itu. Dia tidak merasa superior dan hebat, tapi memiliki ketulusan dan kepolosan hati untuk datang kepada Tuhan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, etika dalam berdoa tidak munafik. Dan yang kedua, di ayat yang ke-7 dari Matius pasal yang ke-6 tadi, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 dituliskan, "Lagi pula dalam doamu, itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi tidak bertele-tele." Saya sempat lihat di kamus besar bahasa Indonesia, apa itu bertele-tele, sehingga kita tidak salah di dalam menilai orang yang berdoa. Kadang-kadang dalam pertemuan doa syafaat ada waktu yang cukup panjang untuk kita berdoa, dan saya kira itu tidak bertele-tele, tetapi juga bisa juga bertele-tele.
Tetapi kalau kita kembali kepada pemahaman kata bertele-tele dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bertele-tele adalah bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi ngelantur, ngalor ngidul, tidak ada isi daripada statementnya itu. Mungkin saya kira bertele-tele itu seperti orang Farisi itu doanya. Hanya menonjolkan diri, membanggakan diri, dan lain sebagainya. Tidak ada ujung pangkalnya. Bahkan dijelaskan bertele-tele, bercakap-cakap, tidak jelas ujung pangkalnya. Melantur-lantur, berlarut-larut dikatakan. Jadi bertele-tele menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah saya katakan tadi, arti kata bertele-tele adalah bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi ngalor ngidul, tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi kalau kita berdoa di menara, ada syafaat, mungkin ada time yang panjang, tidak apa-apa kita berdoa, karena kita berdoa ada tujuannya. Tidak ngalor ngidul, tidak sedang mabok dalam berdoa. Karena juga firman Tuhan mengatakan untuk kita berdoa. Kalau kita lihat di dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Timotius, 1 Timotius 2, ada tentang mengenai doa jemaat. Doa jemaat 1 Timotius 2 ayat pertama dan yang kedua. Dituliskan di sana, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ada permohonan, ada doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kalau semua orang kan itu perlu waktu, itu tidak bertele-tele saya kira. Karena kita berdoa bagi orang yang sakit misalnya, ada memerlukan beban doa, orang yang bermasalah dalam pekerjaan, dalam hubungan personal, rumah tangga, dan lain sebagainya. Atau doa hari-hari ini kita banyak sekali diminta untuk berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami intimidasi, tekanan, mereka yang dalam persimpangan iman percaya mereka, sedang ada ujian-ujian berat dalam iman mereka, sehingga mereka harus tetap kuat. Syafaatkan itu, doakan itu ada tujuan. Itu tidak bertele-tele saudaraku, karena memang ada waktu, ada momentum yang kita punya untuk kita berdoa saudaraku. Jadi bertele-tele itu adalah sesuatu yang ngalor ngidul, yang tidak ada juntrungannya, yang tidak jelas. Tentu saudara yang kekasih, pemimpin-pemimpin doa pasti lebih paham dan tahu untuk hal-hal ini, sehingga dapat menertibkan pendoa-pendoa yang ada, kalaupun mungkin ada yang seperti ini. Tidak bertele-tele. Dituliskan, Bapa di sorga tidak membutuhkan banyak kata yang tidak bermakna. Tuhan lebih suka komunikasi batin yang dalam. Tahap ini menjadi komunikasi dua arah yang membangun keintiman. Jadi poin yang kedua ini lebih dititikberatkan kepada doa secara pribadi sebenarnya. Bukan dalam konteks doa syafaat, doa jemaat yang sudah kita baca tadi dalam 2 Timotius 1. Tetapi ada masanya, ada waktu timingnya kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sehingga pembelajaran sore hari ini tidak bertele-tele dimaksudkan doa secara batin dengan Tuhan. Masa-masa kita devotion mungkin dengan Tuhan. Masa-masa kita solitude dan silent. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan Dia pergi ke tempat yang sunyi secara pribadi untuk berdoa. Di dalam Markus, saya sudah sempat baca ini, tapi kita baca kembali karena diingatkan untuk doa secara batin kita bertemu dengan Tuhan. Dalam Markus pasal yang pertama, ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam keintiman dengan Bapanya. Secara batin terhubung dengan Tuhan. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Yesus memberi contoh untuk doa secara pribadi dengan Bapanya di tempat yang sunyi, silent, solitude and silent, sendiri, dalam doa hening, doa batin, dikatakan di dalam poin yang kedua. Dituliskan Bapa di sorga tidak membutuhkan banyak kata-kata yang bermakna. Tuhan lebih suka berkomunikasi batin yang dalam. Tapi ini terjadi komunikasi dua arah yang membangun keintiman. Makanya ada satu ungkapan yang juga saya terkagum dengan doa batin itu. Doa secara pribadi dengan Tuhan. Untuk tidak banyak berkata-kata, tapi doa yang banyak merasakan. Doa yang tidak banyak mengeluarkan kata-kata, menyampaikan sesuatu, tetapi doa yang lebih banyak merasakan. Doa yang lebih banyak mencintai dari dalam. Karena Tuhan ada di dalam kita. Dan kita sedang diajarkan dalam poin yang kedua untuk mengembangkan sikap doa batin ini, untuk kita lebih banyak mencintai Dia. Karena Tuhan adalah kasih adanya. Dia penuh cinta. Sehingga saat kita meluaskan waktu hening kita dengan Dia, tidak banyak berkata-kata, tapi banyak mencintai dari dalam, dari batin kita, kita akan terus dipenuhi dan dipenuhi dan dipenuhi oleh Sang Kasih itu. Sehingga kekuatan dari dalam ini memampukan kita untuk kita keluar, kita menjadi orang-orang yang mampu memberitakan kasih Tuhan, Injil Kerajaan Allah, Injil kasih karunia itu kepada banyak orang. Seperti yang dicontohkan dalam Markus 1 ayat 35 yang sudah kita baca tadi. Waktu murid-muridnya dapat menemukan dia katakan mari kita pergi ke orang lain. Bukan kepada orang-orang yang mencari dia, tapi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Karena untuk itulah dia dipanggil, saudaraku. Orang yang dipenuhi dengan kuasa kasih Tuhan. Dan itu dapat diperoleh saat kita mengembangkan satu doa komunikasi batin yang dalam. Tahap ini terjadi komunikasi dua arah yang membangun keintiman. Kadang-kadang kita berdoa itu hanya satu arah. Hanya kita yang terus sampaikan dan sampaikan dan sampaikan. Itu mungkin dalam pertemuan doa jemaat. Tetapi ada waktunya kita membiarkan Dia memenuhi kita dengan kasih-Nya, memenuhi kita dengan cintanya. Jadi doa tidak banyak berkata-kata, tapi doa banyak mencintai dari dalam hati kita, dalam batin kita, sehingga kita boleh mengalami anugerah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dituliskan keintiman inilah akan menggerakkan hati Tuhan, sehingga walau kita tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Karena Dia menyelidiki hati nurani kita. Dia tahu kedalaman hati kita. Dia memahami apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Makanya doa dalam pemahaman lain adalah menjalin hubungan, membangun hubungan, kemesraan, keintiman dengan Tuhan. Makanya dalam konteks kita berdoa, kita ada pujian, ada penyembahan. Ini bagian dari hati kita, terus kita angkat untuk menyatu dengan Dia. Dari kita untuk Dia. Tapi ada waktunya membiarkan Dia memenuhi kita dengan kasih-Nya. Karena itu berikan waktu untuk Dia memenuhi kita. Untuk kita terus hanya berdoa, mencintai. Tanpa suara, tanpa kata-kata, tapi dalam batin kita mengalami Dia. Dan ini perlu tempat yang kalau Tuhan
dalam Markus 1 ini tempat yang solitary place, tempat yang sunyi. Kalau Yesus contohkan pagi-pagi benar dia bangun saat orang juga mungkin belum berkegiatan, keheningan, ketenangan, untuk sama-sama kita dapatkan tempat itu untuk berdoa. Puji Tuhan, Tuhan akan terus menyatakan dirinya, memenuhi kita dengan kuasa kasih-Nya saat kita berdoa. Poin yang ketiga, yang terakhir, dalam Matius pasal yang ke-6, kita kembali lagi saudaraku, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dituliskan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Poin yang ketiga adalah tidak meragukan Tuhan. Ya iyalah, kita harus memiliki attitude, sikap hati yang tidak meragukan Tuhan. Sebab kalau kita meragukan Tuhan, ngapain berdoa? Ya apa ya? Karena kita tidak meragukan Tuhan. Ini berbicara tentang keyakinan, tentang iman kita kepada Dia. Maka kita datang dan bermohon kepada Dia. Kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan untuk menolong kita. Namun dalam prakteknya disadari atau tidak, seringkali kita berdoa dalam keraguan. Doa harusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu, bersedia menolong kita. Kembangkan sikap hati, menyadari bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita, tidak meragukan Tuhan. Saya kira tidak meragukan Tuhan ini terkait sekali hubungannya dengan apa yang sudah disampaikan di poin yang kedua. Satu, doa batin yang terhubung dengan Tuhan. Kalau kita dipenuhi oleh Allah, Sang Maha Kasih itu, dari jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, kita tahu Dia mengetahui segala sesuatunya. Sehingga kita benar-benar dapat mempercayai Dia. Dia tidak akan pernah mencelakakan kita. Bahkan masalah-masalah yang sedang kita alami, itu bagian dari Tuhan mengizinkan untuk memuridkan hati kita, membuat hati kita tidak keras, membuat hati kita tidak masuk di dalam satu lingkaran kehidupan yang membuat iman percaya kita itu tidak bertambah dan bertumbuh di dalam Dia. Kadang-kadang diizinkan tantangan masalah itu supaya kita kembali memandang Dia, kita kembali berlari kepadanya untuk memahami bahwa aku tidak mampu, aku tidak sanggup tanpa Tuhan. Aku harus mencari Dia, aku harus merindukan Dia lebih dari waktu-waktu kemarin, saudaraku. Tentu dimulai dari kehidupan pribadi kita secara individu dengan Tuhan. Kemudian kita bisa berkumpul bersama-sama berdoa. Jangan kemudian kita menggantikan porsi doa pribadi kita dengan Tuhan dengan kehidupan doa bersama-sama. Kadang-kadang orang melupakan waktu pribadinya dengan Tuhan. Secara pribadi loh ya. Menggantikan dengan kebersamaan dalam berdoa. Baik, kita bersama-sama berdoa. Itu juga Alkitab katakan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di dalam Ibrani, dikatakan itu ya. Tetapi juga sebagaimana dicontohkan oleh Yesus dalam Markus 1 itu. Pagi-pagi benar Dia pergi berdoa, meninggalkan murid-muridnya. Murid-muridnya sudah gerasa gerusuk mencari mana ini Dia, karena Dia sudah dicari orang. Mereka menemukan Dia. Tapi Yesus memberi contoh, milikilah timing secara pribadi dengan Tuhan. Karena secara pribadi dengan Tuhan itu akan membuat kita lebih banyak lagi mengenal Dia, memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga waktu kita keluar dari ruang doa secara pribadi, kita bergaul, kita beraktivitas, kita boleh terus membawa kemuliaan kasih Tuhan yang kita dapatkan secara pribadi
Bahkan saat kita datang berdoa bersama-sama dengan rekan-rekan pendoa, kita boleh menjadi sesuatu yang indah di grup doa-doa kita. Idealnya seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan kita meninggalkan waktu pribadi kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatan doa kebersamaan sekalipun. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti doa bersama tidak penting, sangat penting, diperlukan dan dianjurkan oleh firman Allah. Tetapi kita harus tahu, kita juga harus memiliki waktu teduh, waktu pribadi dengan Tuhan. 3 hal yang sudah sama-sama kita pelajari sore hari ini tentang petunjuk dan etika dalam berdoa. Yang pertama, tidak munafik. Yang kedua, tidak bertele-tele. Yang ketiga, tidak meragukan kuasa Tuhan. Mari kita masuk dalam kehidupan doa yang luar biasa. Sebagaimana pujian yang sama-sama kita nyanyikan menghantar sharing firman Tuhan ini, dalam doa aku rasa bahagia. Adakah kebahagiaan itu kita alami saat kita berdoa? Ataukah doa itu menjadi satu beban yang membuat kita burn out, kadang-kadang jenuh? Kadang-kadang orang sampai tertidur dalam berdoa. Orang-orang sampai tidak mengalami sesuatu. Kita harus cek dan recheck keberadaan hidup kita, untuk kemudian kita boleh menjalani kehidupan doa yang membuat kita berbahagia. Karena kalau kita ketemu dengan Tuhan, pasti kita berbahagia. Karena Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan. Tuhan itu sumber kasih, sumber keindahan. Apapun yang terbaik, terindah, termulia itu adalah Dia. Dan kalau kita ketemu dengan Dia, pasti segala hal-hal yang buruk itu lalu hilang seperti ditelan oleh samudra yang luas. Satu titik air kejenuhan itu hilang sirna saat dia masuk ke samudra kasih Tuhan yang begitu luas dan indah adanya. Karena itu mari datang kepada Tuhan, miliki sikap hati dalam berdoa, tidak munafik, tidak bertele-tele, dan tetap mempercayai Dia Tuhan yang baik.